Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi butuh laptop baru, tapi pas cek harganya langsung, duh kok mahal banget ya? Nah tapi, gimana kalau Fasmin bilang, ada laptop second yang dulu harganya belasan juta, tapi sekarang udah bisa kalian bawa pulang dengan harga 4 jutaan aja. Bukan sembarang laptop, selain ukurannya yang kecil dan ringan, laptop ini juga udah touchscreen. Hai guys, balik lagi di channel Indofascom. Di episode kali ini kita akan bahas laptop second yang cukup istimewa. Akhir-akhir ini banyak pelajar atau mahasiswa yang nyari laptop ini. Nah, kebetulan di toko udah ready lagi nih unitnya. Jadi langsung aja kita review, ini adalah Dell Latitude 5320. Sekilas info tentang laptop ini, Dell Latitude 5320 ini masuk ke lini laptop bisnis premiumnya Dell di tahun 2021. Namanya laptop bisnis, tentu pasarnya jelas orang-orang kantoran, para eksekutif, dan para mobile worker. Dulu harga barunya ada di kisaran 15 jutaan, tapi sekarang udah terjun ke angka 4 jutaan aja. Dipikir-pikir umurnya belum terlalu tua-tua banget, jadi gimana performa laptop ini di tahun 2025? Kita bakal bahas lebih detail lagi, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, boleh klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pertama, kita akan bahas dari desain dan build quality-nya. Bodinya terbuat dari material aluminium magnesium yang ngasih kesan kokoh tapi tetap enteng. Untuk dimensinya, laptop ini punya panjang sekitar 30 cm dengan lebar di kisaran 20,7 cm dan tebal di kisaran 1,6 cm. Terus buat beratnya juga super ringan, cuma di kisaran 1,2 kg aja. Desainnya compact banget, jadi enak dibawa kerja mobile. Nggak menuh-menuhin tas dan cocok buat dibawa pergi-pergi. Next ke bagian layarnya, laptop ini dibekali layar 13,3 inci beresolusi Full HD 1920x1080 pixel. Layarnya udah pakai IPS panel dan touchscreen. Mantep banget kalau buat diskusi bareng teman. Brightness-nya standar ada di kisaran 300 nits, jadi masih aman banget buat pemakaian indoor. Bezel layarnya juga cukup tipis, jadi meskipun cuma 13 inci, layarnya masih kelihatan lega. Overall, selain buat kerja atau nugas, laptop ini juga cukup tajam buat sekedar nonton YouTube ataupun Netflix. Tentunya laptop ini juga udah dilengkapi dengan kamera webcam 720p yang udah support buat Windows Hello juga. Di sini juga dilengkapi dengan keamanan shutter lock yang berguna banget buat kalian yang sering parno takut diintip. Dell Latitude ini punya keyboard full size chiclet dengan travel key sekitar 1,3 mm yang bikin nyaman banget buat yang kerjanya sering ngetik cepet. Setiap ketikan kerasa stabil, nggak goyang, dan jarak tombolnya pas buat ngetik cepet tanpa typo. Ada backlight-nya juga dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa kita atur. Sensasi ketikannya empuk tapi responsif, nggak berisik, dan kerasa solid. Terus Dell Latitude ini juga punya fingerprint sensor yang nyatu sama tombol power. Bagian touchpad-nya juga presisi, dan udah support multi-gesture Windows. Jadi beneran cocok buat yang suka mobile working, karena nggak harus bawa-bawa mouse tambahan. Next pindah ke bagian portnya. Di sebelah kiri, kita akan menemukan 2 buah USB Type-C Thunderbolt 4 yang udah support charging dan display output. Lalu ada USB Type-A dan slot microSD. Terus di sebelah kanan ada Kensington Lock, port HDMI, USB Type-A, dan audio combo jack. Pindah ke bagian paling penting yaitu performanya. Laptop ini dibekali prosesor Intel Core i5 generasi ke-11, tepatnya 1135G7 dengan 4 core 8 thread. Punya RAM 16GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade, walaupun sebenarnya ini udah cukup ya buat kerjaan basic. Terus storage-nya juga udah SSD NVMe 256GB. Dibekali juga dengan GPU bawaan yaitu Intel Iris Xe Graphics, yang cukuplah buat editing ringan di Canva ataupun CapCut. Buka banyak tab di Chrome juga masih smooth tanpa ngelak. Buat browsing-browsing sambil dengerin Spotify juga masih lancar jaya. Oh ya, buat ketahanan baterainya, ini masih cukup oke, bisa tahan di 6-7 jam tergantung pemakaian juga. Overall, laptop ini masih oke banget buat dipakai di tahun 2025. Bodinya mungil tapi kerasa solid dan kokoh, speknya juga lumayan kenceng, apalagi di range harga 4 jutaan. Terus, cocok buat siapa aja sih laptop ini? Bisa buat mahasiswa, karyawan, atau content creator pemula. Cocok juga buat yang sering kerja mobile, yang butuh laptop kecil tapi tetap powerful.
Kalian bisa dapetin laptop ini tentunya di Indofastcom ya. Boleh langsung kontak admin atau datang langsung ke toko. Semua info kontak dan alamat ada di bio Instagramnya Indofastcom ya. Linknya bisa kalian akses di description box. Kayaknya segini dulu buat review laptop kali ini. Kalau kalian ada yang pernah pakai laptop ini atau punya pengalaman jajan laptop di Indofastcom, boleh dong share di kolom komentar ya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga info ini bermanfaat dan sampai jumpa di video review selanjutnya.